maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadikan Anda mulia insya Allah. Dan khususnya hari ini, Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-kumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus Nama penceramah Ning Umi Laila kondisinya kini terus diangkat dan diviralkan sejumlah media dan banyak kreator di Nusantara. Sejumlah cara dan gaya ceramah kekinian Ning Umi yang digandrungi kaum milenial sukses menarik banyak jamaah dengan cara unik yang diselingi guyon yang lucu, lantunan syair lagu religi maupun sholawat yang merdu. Sementara Ustazah Mumpuni yang heboh berkat sederet ceramahnya yang ngapak dan juga lucu kembali diviralkan usai melepas masa lajangnya yang menikah dengan Gus Pitro, anak seorang kiai dan pendakwah senior yang disegani. Lantas bagaimana perjalanan serta kisah hidup kedua sosok hebat yang gigih menyebarkan pesan Islam Ning Umi Laila versus Ustazah Mumpuni ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah Ning Umi Laila asal Surabaya, sosok pendakwah kekinian yang sering menyelipkan syair lagu religi dan sholawat dalam dakwahnya hingga videonya kerap viral di media yang membuatnya semakin dikenal luas. Ning Umi yang di awal terbiasa berceramah dengan sang ayah Kiai Haji Edi Rahmatullah atau Kiai Granat dan menggantikan posisi ibunda yang sakit, hingga akhirnya di saat sang ayah meninggal, Ning Umi melanjutkan dakwahnya atas banyaknya dorongan para jamaah. Ning Umi yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Simo Surabaya dan Universitas Sunan Ampel Surabaya sampai saat ini masih aktif mengurus Pondok Pesantren Rahmatullah Surabaya di sela kesibukan dan jadwal dakwahnya yang padat hingga 1 tahun ke depan. Sementara Ustazah Mumpuni yang saat ini namanya diangkat sejumlah media viral kembali usai menikah dengan Gus Pitro yang digelar 4 hari 4 malam dengan sejumlah rentetan dan acara adat yang meriah di tempat kediamannya masing-masing. Ustazah Mumpuni yang sebelumnya sukses dan viral dengan banyak ceramahnya yang ngapak dan luas serta pintar dalam merangkai kata-kata. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto yang mempunyai popularitas dakwah penuh bakat, tercatat pernah menjuarai Akademi Sahur Indonesia 2014 dan Aksi Asia tahun 2017 yang menjadi awal namanya viral dan dikenal luas. Meski dilahirkan bukan dari seorang anak kiai atau pemilik pondok pesantren, namun berkat ketekunan sang ayah Mumpuni belajar bagaimana cara menghormati, bisa menjadi seorang pendakwah sukses dan memiliki public speaking yang baik, mempunyai press impression yang menarik dalam mengolah kata-kata ceramahnya, piawai dan luas serta mudah dicerna kalangan masyarakat. Maka para ulama yang bijak menyesuaikan keadaan hari ini, lemahnya ilmu di rumah-rumah, maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah, kadang rumah tidak terhormat, kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang mau berkumpul, tolong yang perlu diperhatikan adalah menjaga kehormatan majelis, menjaga kehormatan wanita, dan tugas wanita harus diperhatikan. Baik, jadi
kami tetap Masya Allah menghimbau kepada ibu-ibu yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadikan Anda mulia insya Allah. Tapi ingat, tetap harus tahu rambu-rambunya. Dan ini adalah kegiatan macam-macam apapun, jangankan kok urusan pengajian. Dan khususnya hari ini Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-kumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia dimanapun tempatnya. Apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita, untuk membangkitkan wanita agar bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya, itu adalah hal yang baik bagi wanita. Bahwa wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, dengan membuat perkumpulan dan tempat yang mulia, apalagi siarnya untuk membangkitkan perubahan dan menuntut ilmu, itu adalah hal yang baik, kata Buya Yahya yang membahas materi dakwah khusus bagi wanita secara umum. Melihat kegigihan dan sejumlah peran dalam mempengaruhi siar agama dalam sisi yang unik dan berbeda, namun tetap meninggikan kedudukan dan keindahan Islam serta mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, maka inilah barisan dan tokoh agama yang kegiatannya wajib dilestarikan di tengah kondisi banyaknya aktivitas wanita yang negatif, dengan membuat perkumpulan wanita mulia seperti pengajian dan ceramah untuk menebarkan pesan dan kebaikan Islam saat ini. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa berpikirlah positif dan cerdas dalam menerima ilmu dimanapun kamu menemukannya, karena jalan rezeki yang diberikan Allah kepadamu tidak terbatas dari sumber yang biasa kamu dapatkan dan kamu inginkan. Maka itulah sebabnya kamu harus menghargai orang-orang yang memberimu nasihat dan mengajakmu pada kebaikan, karena merekalah sesungguhnya yang mendorong kamu menuju surga. Abu Maryam.